Halo, selamat datang di GoLed Store. Saat ini teman-teman sedang menonton GoLed 101 episode ketiga. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas tentang dasar penggunaan dan pemrograman dari Arduino. Jika teman-teman belum menontonnya, silahkan bisa kunjungi playlist GoLed 101 yang ada di channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke videonya. Dan di video kali ini kita akan membahas dasar dari penggunaan sensor dan aktuator pada microcontroller atau Arduino. Sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu sensor dan aktuator. Untuk lebih mudahnya, kita bisa analogikan seperti tubuh manusia. Katakanlah hidung itu adalah sensor, dan tangan itu adalah aktuatornya. Jadi saat hidung kita mendeteksi atau mencium bau kurang sedap, maka otak kita bisa memproses data tersebut dan memerintahkan tangan kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin bisa untuk menutup hidung atau yang lainnya. Jadi penggunaan sensor dan aktuator pada microcontroller kurang lebih seperti itu. Sensor mendeteksi sesuatu dan mengirimkan data ke microcontroller. Kemudian microcontroller dapat memerintahkan aktuator untuk melakukan sesuatu sesuai dengan program yang telah kita tulis sebelumnya. Dan di video kali ini kita akan menggunakan dua buah jenis sensor, yaitu sensor digital dan sensor analog. Ada banyak sekali jenis sensor yang bekerja dengan data digital dan analog. Namun pada video kali ini kita akan menggunakan sensor PIR untuk sensor digital dan water level sensor untuk sensor analognya. Kemudian untuk aktuatornya kita nanti akan pakai LED dan buzzer. Jadi nanti kita bisa untuk menyalakan LED dan membunyikan buzzer. Oke, sekarang kita langsung saja ke tutorial. Nah, yang pertama nanti kita akan menggunakan sensor digital. Di sini kita menggunakan sensor PIR. Kemudian kita pakai Arduino Nano sebagai microcontrollernya. Dan untuk aktuatornya nanti kita akan pakai LED dan resistor. Jadi nanti cara kerjanya saat sensor PIR mendeteksi gerakan, kita akan menyalakan lampu LED. Oke, sekarang kita akan pasang Arduino-nya ke breadboard. Jadi kenapa kita pakai breadboard? Karena di Arduino Nano sendiri dia menggunakan pin header jenis MEL. Jadi kita bisa manfaatkan untuk dimasukkan ke breadboard. Dengan dimasukkan Arduino Nano ke breadboard, kita punya beberapa pin yang dapat kita pakai. Oke. Namun jika teman-teman menggunakan Arduino Nano ataupun Arduino Mega, teman-teman bisa langsung hubungkan kabel jumper dan sensor dan aktuatornya ke pin header yang tersedia di Arduino Uno atau Meganya. Nah, kemudian mungkin nanti ini kita singkirkan dulu untuk penggunaan sensor yang kedua. Kemudian kita bisa langsung rakit untuk LED-nya dan resistor. Nah, untuk LED sendiri di sini mempunyai dua jenis kaki. Yang pertama adalah anoda dan katoda atau positif dan negatif. Untuk mengetahuinya, teman-teman bisa lihat panjang dari kaki dari LED-nya. Untuk yang panjang ini adalah kaki anoda atau kaki positif, dan untuk yang pendek adalah kaki katodanya. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke breadboard seperti ini. Oke, kemudian untuk kaki anoda, kita hubungkan ke resistor dengan cara dihubungkan secara seri. Seperti ini. Oke, kemudian untuk kaki resistor yang satunya kita hubungkan ke pin nomor digital 13. Nah, di sini. Oke, kemudian untuk kaki katodanya atau kaki negatif kita hubungkan ke pin GND atau ground. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan hubungkan sensor PIR-nya. Di sini sensor PIR terdiri dari 3 pin. Ada VCC, ground, dan signal atau sinyalnya. Untuk mengetahui pinnya, kita bisa buka lensa penutupnya. Nah, di sini tertera ada pin VCC, output atau sinyal, dan pin GND. Oke. Di sebelah sini adalah pin GND, di tengah adalah output, dan yang sebelah kanan adalah VCC. Kita bisa tutup lagi. Nah, sekarang kita akan hubungkan kabel jumper. Kita pakai male dan female.
Oke, kita hubungkan VCC-nya, kemudian sinyal, dan yang terakhir adalah GND. Nah, sekarang kita akan hubungkan peer-nya ke Arduino Nano. Untuk VCC kita bisa hubungkan ke pin ke pin 5 volt. Kemudian untuk GND-nya kita hubungkan ke GND lagi. Dan untuk pin tengah atau pin sinyal kita bisa hubungkan ke pin nomor 2. Nah, untuk final perakitannya adalah seperti ini. Sekarang kita bisa hubungkan Arduino kita ke komputer. Nah, sekarang kita bisa buka Arduino IDE-nya. Ini adalah tampilan dari Arduino IDE. Saya bisa perbesar untuk mempermudah tutorial pada kesempatan kali ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung ke pemrogramannya. Di sini yang pertama-tama kita akan mendefinisikan pin peer dan pin untuk LED-nya. Kita bisa buat define peer di pin nomor 2. Kemudian kita buat LED-nya di pin nomor 13. Dan di void setup kita bisa memberitahu untuk pinnya dipakai sebagai apa. Di sini karena peer-nya sebagai input atau sensor mengirimkan data ke Arduino, jadi kita buat sebagai input. Penulisannya adalah seperti ini dengan cara pin mode, kemudian buka peer sebagai input, titik koma. Kemudian untuk LED-nya, karena di sini kita akan mengontrol atau memberi tegangan ke LED, jadi kita akan jadikan sebagai output. Jadi di sini kita bisa nulis pin mode, LED sebagai output. Selanjutnya kita akan coba panggil serial monitor untuk proses debugging atau untuk melihat data dari sensor peer di serial monitor. Cara penulisannya adalah seperti ini. Kita bisa tuliskan serial begin dengan kecepatan baud rate 9600. Untuk baris program semua ini, buat teman-teman yang masih bingung, kita sudah pernah jelasin di episode sebelumnya. Teman-teman bisa dilihat di GoLED 101 episode kedua di playlist GoLED 101. Nah, kemudian di void loop atau program utamanya, yang pertama-tama kita akan coba untuk debugging dari sensor peer-nya. Kita akan menuliskan datanya di serial monitor. Tulisannya adalah seperti ini. Jadi kita akan mengeprint atau mencetak data dari sensor peer ke serial monitor dengan cara digital write pin peer sini. Kemudian kita kasih delay supaya datanya tidak terlalu cepat untuk ditampilkan di serial monitor. Selanjutnya kita bisa upload, tapi kita pastikan toolsnya sudah sesuai dulu ya. Di sini saya pakai Arduino Nano dan bootloader Atmega 38P. Kemudian portnya juga sudah saya pilih yang terdeteksi di Arduino Nano saya. Selanjutnya kita bisa langsung upload. Oke. Nah, di sini sensor peer-nya saya arahkan ke sana. Seperti ini. Dan sekarang sudah berhasil diupload. Kemudian untuk melihat datanya kita bisa lihat di serial monitor. Letaknya ada di pojok kanan ini.
Nah, kalau kita lihat sekarang datanya adalah 0 karena saat sensor PIR tidak mendeteksi gerakan dia akan bernilai 0 dan saat terdeteksi gerakan dia akan bernilai 1. Kita coba lambaikan tangan di sini. Nah, dia sekarang bernilai 1. Saat saya singkirkan tangan saya, dia akan bernilai 0 lagi. Kita coba lagi. Dia bernilai 1. Kita lepas. Dia bernilai 0. Nah, sekarang di sini kita udah memastikan kalau sensornya berfungsi dengan baik dan benar. Oke. Kemudian kita akan buat program utamanya, yaitu saat sensor PIR mendeteksi gerakan, kita akan menyalakan lampu LED yang ada di pin nomor digital 13. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Ini untuk serial printnya, kita biarin aja. Nanti juga kita akan pakai untuk proses debugging selanjutnya. Di sini kita bisa buat pengkondisian ya saat digital red sensor PIR bernilai 1 ya. Jadi saat ada gerakan sensor PIR bernilai 1 seperti yang tadi di serial monitor. Kita bisa buat perintah di sini digital red. Jadi untuk menyalakan menggunakan digital red, pin LED menjadi high. Kemudian titik koma ya. Nah, setelah itu kita juga buat else. Jadi saat datanya sudah menjadi 0 lagi, kita akan matikan dengan cara digital right LED menjadi low. Nah, di sini saat sensor PIR deteksi gerakan, LED akan menjadi high atau bernilai 5 volt. Kemudian saat tidak ada gerakan, LED akan bernilai low atau ground atau 0 volt. Sekarang kita bisa upload ulang. Nah, sekarang kita akan coba buka serial monitor lagi untuk lihat datanya. Oke, di sini datanya bernilai 0. Nah, selanjutnya saya akan coba lambaikan tangan saya di sensor PIR-nya. Harapannya LED harus menyala. Nah, LED menyala saat ada tangan. Kemudian kita singkirkan tangan, dia mati. Saat ada tangan atau ada pergerakan, sensor PIR mendeteksi pergerakan, LED-nya akan menyala. Nah, ini agak ini kurang sensitif ya. Dia akan mati. Saat saya lepaskan. Coba ulang. Oke, dia nyala dan kita lepas, dia mati. Jadi dengan menggunakan seperti ini ya, program seperti ini, kita bisa membuat alarm dengan menggunakan aktuator yang lain, bukan cuma menggunakan LED. Tapi kita mungkin bisa menggunakan buzzer, menggunakan relay untuk menyalakan lampu rumah, lampu 220 volt, atau perangkat lainnya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan buzzer mungkin ya. Oke. Nah, jadi penggunaannya sama saja, tapi nanti kita tidak perlu lagi pakai resistor. Untuk pin yang panjang di sini adalah positif dan pendek adalah negatif. Untuk yang panjang kita hubungkan ke pin 13 dan untuk yang pendek kita hubungkan ke ground. Oke, mungkin kita bisa lepas dulu rangkaian LED-nya. Oke, kita lepas lagi nih. Nah, kita bisa pasang di rangkaian yang sama seperti yang sebelumnya. Seperti ini. Nah, dia bunyi saat ada gerakan. Kita coba lambaikan tangan lagi. Dia akan bunyi. Kita lepas, dia mati. Oke, kita bisa lepas buzzernya. Seperti itu. Kita coba pasang lagi untuk LED. Dan resistor. Saat ada gerakan, dia nyala. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan sensor digital. Selanjutnya kita akan gunakan sensor analog.
Oke, sekarang kita akan menggunakan sensor analog. Di sini kita menggunakan sensor water level sensor atau sensor yang dapat mendeteksi ketinggian air. Namun cuma ketinggian dari sini ke sini ya. Dan untuk aktuatornya kita juga masih pakai LED, tapi di sini kita menggunakan LED RGB. Nah, jadi LED RGB ini adalah LED yang mempunyai 3 pin out untuk warnanya, yaitu R atau merah, G atau hijau, dan B-nya atau biru. Nah, kita juga masih memerlukan resistor di sini. Oke, sekarang kita langsung saja dirakit semua komponennya. Pertama kita hubungkan Arduino-nya ke papan percobaan atau breadboard. Nah, di sini. Kemudian kita akan coba hubungkan sensornya. Di sini masih sama menggunakan 3 pin. Ada VCC yang logonya plus, dan ground yang logonya min, dan S itu untuk sinyalnya. Kita bisa hubungkan menggunakan kabel jumper male to female. Oke, kita hubungkan langsung aja di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita punya kabel yang warna oranye itu adalah min. Jadi kita hubungkan ke ground yang ada di Arduino di sini. Kemudian yang warna merah kita punya plus. Kita hubungkan ke pin ke pin 5 volt. Dan untuk sinyalnya di sini karena kita menggunakan sensor analog, jadi kita harus masukkan ke pin analog. Di sini ada pin A0 dan A7. Kita bisa hubungkan ke A0 aja untuk tutorial kali ini. Nah, kemudian kita akan pasang untuk LED RGB-nya. Di sini untuk penjelasan pin out-nya adalah yang paling kiri di sini adalah pin untuk warna merah, dan nomor 2 adalah ground, nomor 3 adalah hijau, dan nomor 4 adalah biru. Jadi sekarang kita bisa langsung pasang ke Arduino, ke papan percobaan seperti ini. Nah, oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita akan menghubungkan secara seri dengan resistor. Nah, kali ini yang dihubungkan adalah pin ground, jadi pin nomor 2. Oke, yang ini kita pasang ke jalur sebelahnya. Nanti tampilannya seperti ini. Pin nomor 2 diseri ke resistor dan kita hubungkan ke sini. Kemudian selanjutnya untuk kaki resistor yang satunya kita akan hubungkan ke pin ground, karena LED ini adalah LED common katoda. Kemudian yang paling kanan kita hubungkan di sini ke pin nomor 2 aja, ke nomor 2. Kemudian yang pin nomor 3 atau pin G atau green ya, hijau, kita hubungkan ke pin nomor D3 atau pin nomor 3. Kemudian yang terakhir pin nomor 4 ini adalah pin B atau biru. Jadi kita bisa hubungkan ke pin nomor 2, 3, 4, keempat. Oke, saya ulangi untuk pin nomor 1 kita hubungkan ke pin nomor 2, kemudian pin nomor 2 nya kita hubungkan ke GND dengan cara diseri menggunakan resistor, dan pin nomor 3 kita hubungkan ke pin nomor 3 lagi, dan pin nomor 4 kita hubungkan ke pin nomor 4. Oke, jadi tampilan finalnya, rangkaiannya seperti ini. Sekarang kita bisa hubungkan Arduino kita ke kabel USB yang sebelumnya sudah dihubungkan ke komputer. Nah, sekarang kita bisa rubah programnya. Di sini karena kita udah nggak pakai peer, jadi kita bisa hapus untuk peernya.
Dan ini juga bisa kita hapus. Oh ya, buat teman-teman yang mau cepat menghapus sebuah baris program, ini bisa pakai Ctrl D. Jadi bisa langsung hapus dan langsung kembali ke atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini juga kita hapus semuanya. Dan sekarang kita bisa buat lagi definisi pin ya. Define, jadi namanya adalah water ya. Di pin A0. Kemudian kita di void setup akan membuat water ini sebagai input. Jadi kita bisa tulis pin mode water, input. Oke. Nah, sebenarnya di Arduino sendiri untuk pin A0 itu atau pin analog nggak perlu dimasukkan baris program ini. Pin mode juga nggak apa-apa sebenarnya, dia akan mendeteksi sebagai output, input maksudnya. Tapi kita buat mempermudah biar lebih jelas aja, kita bisa tulis aja di sini water sebagai input. Oke, kemudian hal pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, kita harus debugging dulu apakah sensor ini berfungsi dengan benar atau belum. Jadi kita bisa printkan di serial monitor data dari pembacaan sensor water level sensornya. Oke, jadi kita bisa buat print. Nah, di sini kita menggunakan analog, jadi kita membuat analog di pin nomor di pin water atau di pin nomor A0. Nah, sekarang kita bisa upload ya. Kita lihat lagi toolsnya. Nah, di sini udah benar konfigurasinya. Jadi kita bisa langsung aja upload. Nah, di sini sudah berhasil upload ya. Di sini keterangannya done uploading. Kemudian kita bisa buka serial monitor untuk melihat datanya. Nah, di sini datanya sudah segini ya. Mungkin karena untuk water level sensornya agak sedikit basah, jadi kita bisa seperti ini, bisa bersihkan sampai benar-benar kering. Dan datanya masih segitu. Oh ya, karena di sini saya hubungkannya ke A0 ke A1 ya, salah. Jadi kita akan rubah ke A0. Oke. Nah, sekarang nilainya menjadi 0. Nah, untuk mengetahui nilainya saat dia menetesi air, ketinggian air, kita bisa pakai wadah seperti ini. Kemudian kita akan masukkan air. Nanti dia nilainya akan berubah dari 0 sampai 1023, harusnya 1023 ya. Cuma kalau dari sensor sendiri biasanya agak bervariatif nilainya, nggak semua sensor bernilai 1023. Jadi kita bisa coba di sini nilainya berapa. Kita akan tambahkan air di sini. Oke. Sambil lihat serial monitornya saat saya tambahkan air. Oke, di sini nilainya naik ya, jadi 400. Oke, 500. Oke, segini udah 500 ya. Oke, sekarang kita coba lagi tambahkan air. Nah, sekarang 600. Oke, mungkin biar lebih cepat langsung aja pakai gelas. Nah, di sini saat airnya penuh, airnya penuh 600. Oke, jadi saat ada air sedikit ternyata dia menetesinya 500 ya, seperti ini. Kemudian saat penuh, nyemplung penuh, dia di sini masih 500. Ya, 500 sih.
mungkin pembacaan sensornya kurang akurat. Oke, sekarang kita bisa coba bersihkan lagi. Nah, dia nilainya segini. Kita masukkan ke air, langsung 600. Itu bisa lap ya. Oke, sekarang 0. Kita coba lagi. Di sini nilainya naik ya, dari 400 sampai 600 ternyata. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya, saat airnya posisi gini ternyata 400, 300-an 400, di sini 500, dan di sini 600. Ternyata hasil pembacaan dari sensor waternya seperti itu. Jadi sekarang kita akan coba buat program lagi, program pengkondisian. Jadi nanti saat programnya di nilai data sensornya di atas 400, kita akan menyalakan lampu green, kemudian lampu merah dulu ya, lampu R. Kemudian saat di atas berapa tadi 500, kita akan menyalakan lampu yang hijau, dan di atas 600 kita akan menyalakan lampu yang warna biru. Oke, jadi sekarang untuk pemrogramannya adalah seperti ini. Kita masuk lagi ke Arduino IDE-nya. Nah, di sini kita bisa buat pengkondisian if data ya, data dari analog rate A0, water di atas ya, di atas dari 400, dan dan jadi seperti ini, dan di bawah dari 500. Kita akan menghidupkan pin warna merah. Oh ya, tapi sebelumnya kita harus buat dulu di sini definisikan pinnya di pin nomor berapa aja. Katakanlah di sini rate pin nomor 2, kemudian define lagi rate green pin nomor 3, dan kita buat lagi red green blue pin nomor 4, dan kita buat ketiga pin ini menjadi output. Caranya pin mode red sebagai output, kemudian buat lagi pin mode green sebagai output lagi, kemudian yang terakhir pin blue. Oke, di sini programnya saat batas airnya di atas 400 sampai dengan 500, kita buat menjadi rate menyala. Rate high, dan yang lainnya mati. Jadi kita bisa copy di sini. Kita greennya di sini mati, blue di sini menjadi low. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat lagi else if. Kita bisa copy aja biar cepat. Analog rate water di atas 500 dan di bawah dari 600. Kita copy lagi di sini. Nah, sekarang yang ini rate ya, rate, dan ini rate lagi. Yang rate sekarang menjadi low. Yang tadi tetap high, yang di sini yang low, dan yang green menyala, high. Oke, kita bisa buat lagi else if lagi. Nah,
saat data di atas 600. Nah, jadi yang terakhir ini adalah di atas 600 saja. Jadi di atas 600 sampai 1023. Kemudian kita bisa buat lagi di sini. Yang green kita matikan. Dan yang menyala adalah yang blue aja. Jadi kita buat blue-nya menjadi high. Oke, oh ya, dan yang di atas ini saat setup kita harus membuat ketiga LED ini menjadi mati dulu. Jadi di sini kita buat red, green, blue menjadi low semuanya saat di void setup atau saat Arduino pertama menyala. Oke, kita bisa cek di sini saat pembacaan dari water di atas 400 dan di bawah 500, jadi di kisaran 400 sampai 500 dia akan menyalakan yang red, dan ini di atas 500 sampai 600 dia akan menyalakan yang green, dan saat di atas 600 dia akan menyalakan yang blue. Oke, mungkin udah benar, kita bisa langsung upload aja ulang. Oh, di sini ada yang salah. Kita bisa coba lihat. Oh sorry, ini kita nggak bisa kayak gini langsung ya, jadi kita buatnya seperti ini. Nah, kita kopikan di sini. Ini juga, dan ini juga. Oh, ini nggak perlu. Oke, kita compile. Nah, udah benar ya. Sekarang kita bisa upload ulang. Nah, sekarang kita bisa buka serial monitornya untuk melihat datanya ya. Nah, di sini kita akan coba lagi masukkan air di sini. Oke. Seperti ini. Oke, di sini datanya kita bisa lihat di serial monitor masih 0 ya. Jadi lampunya mati semua. Kita saat tambahkan air. Oke, ya 100 masih belum menyala. Nah, 300 masih belum menyala. Nah, sekarang saat datanya 400 dia berwarna merah lampunya. Kemudian saat kita naikkan lagi deh nilai airnya, sekarang menjadi di atas 500. Nah, sekarang saat di atas 500 oke, berubah-ubah ya datanya. Nah, mungkin biar lebih cepat kita bisa langsung tuangin aja airnya di sini. Nah, sekarang saat di nilai 500 lampu hijau menyala. Oke, datanya berubah-ubah. Oke, lampu hijau menyala saat nilainya 500. Oke, turun lagi ya, jadi merah lagi. Oke, kita saat tambah lagi, nah seperti itu, jadi hijau. Kita saat di atas 600 ini harus menjadi warna biru. Oke, sekarang warna biru menyala karena datanya itu bernilai di atas 600 seperti itu. Saat kita angkat datanya menjadi 400 dia menyala merah. Nah, seperti itu. Kemudian saat kita keringkan ya,
sensornya kita keringkan. Nah, datanya menjadi 0. Nah, di sini saat 0 ya kita bisa lihat ya warnanya merah karena kita belum membuat di sini harusnya. Nah, di sini harusnya saat 0 kita buat lagi di sini nih. Else if analog red water saat datanya misalkan kurang dari 100. Dan di sini kita bisa matikan semua LED-nya. Di sini menjadi yang high, ganti low. Nah, saat kita upload ulang, nah kita bisa lihat, kita bisa coba ulang ya. Saat kita masukkan ke air, kayak dia menjadi menyala hijau karena di sini datanya bernilai 500-an, jadi menjadi hijau. Kita angkat saat menjadi 400 pemerah, kemudian saat kita keringkan, saat 0 LED-nya mati seperti itu. Nah, jadi seperti itulah penggunaan dasar dari sensor analog. Kalian bisa lebih membuat yang lebih spesifik sesuai dengan proyek kalian, lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Nah, jadi mungkin itu aja video kita pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas tentang penggunaan sensor dari sensor analog sampai dengan sensor digital, dari menggunakan buzzer, menggunakan LED biasa, dan sampai menggunakan LED RGB. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa buat like, share, dan komen. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh banget untuk subscribe supaya dapat updatean tentang video dari Goled Store di kemudian hari. Nah, kemudian buat teman-teman yang mau beli komponen-komponen buat Arduino atau robotikanya, teman-teman bisa kunjungi Goled Store yang ada di Tokopedia. Di sini kita menjual berbagai macam keperluan robotika, mulai dari papan microcontrollernya, dari sensor-sensor, aktuator, bahkan komponen-komponen pendukung lainnya seperti komponen konektor molek seperti ini, PCB, solder, bahkan sampai dengan holder untuk baterai 18650 atau baterai lithium ion. Intinya lengkap lah, ada LCD juga di sini, USB TTL, dan komponen lainnya yang dapat menunjang kebutuhan proyek teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.